Tak kenal lelah terus dibuktikan oleh Arsenal yang tak henti-hentinya mengejar pemain yang selama ini menjadi incarannya. The Gunners sejatinya masih dalam perburuan gelar Liga Premier. Tapi kalau terus tampil loyo di momen-momen krusial, sulit rasanya melihat mereka mengangkat trofi. Musim yang menentukan bagi Mikel Arteta sudah di depan mata dan banyak yang percaya bahwa akuisisi penyerang yang klinis akan meringankan sebagian besar kesulitan Arsenal, mungkin membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Klub tersebut memutuskan untuk tidak mendatangkan penyerang musim panas lalu, sehingga Kai Havertz harus bekerja keras setelah Gabriel Jesus mengalami cedera ACL pada bulan Januari. Cedera hamstring Havertz pada bulan Februari membuat Mikel Merino harus bekerja sebagai pemain nomor 9 sementara, dan pemain yang baru didatangkan pada musim panas ini tampil mengagumkan dalam peran yang tidak dikenalnya. Keberhasilan Merino seharusnya memberikan keyakinan bahwa siapapun yang direkrut Arsenal untuk memimpin lini mereka musim panas ini, mereka akan diberikan kesempatan terbaik untuk berkembang di London Utara. Menurut Miguel Delaney dari The Independent, Arsenal sedang mengincar Šeško dari Leipzig dan Gyökeres dari Sporting CP menjelang dimulainya jendela transfer musim panas. Šeško sebelumnya telah menarik perhatian dengan klub berupaya untuk merekrut pemain Slovenia berusia 21 tahun itu musim panas lalu dan selama jendela transfer Januari. Meskipun klausul pelepasan Šeško yang tampaknya terus meningkat berarti The Gunners mungkin harus membayar sebanyak 75 juta pound sterling untuknya. Ini adalah keputusan besar dan keputusan yang niscaya akan memecah pendapat. Tim Šeško dan Gyökeres mungkin mulai bermunculan, tetapi kita secara serempak harus gembira dengan kedatangan penyerang tengah yang tepat musim panas ini, tidak peduli siapapun orangnya. Sementara di kubu Arsenal, Gabriel Martinelli yang sempat masuk radar akan dijual saat ini, di mana ia dikabarkan mendapat penggantinya. Sebelumnya, nama Rodrigo masuk ke radar Arsenal usai dikabarkan tak betah di Real Madrid. Namun, tak disangka Arsenal kemungkinan akan mundur dari perebutan itu lantaran begitu banyak dana yang digelontorkan untuk pemain Real Madrid tersebut. Menurut Football Insider, Arsenal telah mengidentifikasi pemain sayap Newcastle United Anthony Gordon sebagai pengganti potensial Gabriel Martinelli. The Gunners mengalami musim yang mengecewakan pada 2024-2025 dan mereka akan mengakhiri musim tanpa trofi. Hal ini dapat membuka jalan bagi beberapa perubahan skuad. Football Insider mengklaim bahwa klub siap menguangkan Martinelli. Arsenal ingin meningkatkan kualitas pemain internasional Brazil itu dan mengincar Gordon dari Newcastle musim panas ini. The Magpies mungkin tergoda untuk melepasnya dengan harga mahal karena situasi keuangan mereka. Martinelli telah mencetak 10 gol dan 6 assist untuk The Gunners musim ini, tetapi kontribusi golnya datang secara bertahap. Mantan lulusan Ituano ini telah berjuang untuk menemukan konsistensi selama 1 musim penuh. Gordon sedang dalam performa terbaiknya antara Desember dan Januari, tetapi ia hanya berhasil menyumbangkan 16 gol untuk The Magpies musim ini. Gordon sudah dinilai sebesar 55 juta pound sterling oleh Transfermarkt dan The Magpies dapat dengan mudah bertahan pada harga 80 juta pound sterling, mengingat usianya dan potensinya yang tinggi. Selain Martinelli yang bakal diusulkan dijual musim ini, serta William Saliba yang masih menjadi incaran utama bagi Real Madrid, Arsenal kembali dihantui dengan lirikan beberapa klub ke Jakub Kiwior. Sebelumnya, Kiwior sedang menikmati momen terbaiknya bersama Arsenal, tetapi justru saat itulah muncul kabar bahwa masa depannya bisa berbelok ke arah lain. Bek tengah asal Polandia itu kini mulai dilirik oleh klub raksasa Prancis dan Marseille yang dikabarkan sedang menyusun daftar pemain berpengalaman untuk memperkuat skuad mereka. Pemain berusia 25 tahun tersebut sejauh ini dikenal sebagai pelapis dari Gabriel Magalhaes dan selama 2,5 musim terakhir dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Namun absennya Gabriel karena cedera hamstring membuka jalan bagi Kiwior untuk tampil reguler. Duetnya dengan William Saliba dalam lini belakang The Gunners mulai menunjukkan kestabilan. Namun kenyataannya, ketika Gabriel kembali pulih sepenuhnya, dia hampir pasti akan kembali menjadi starter utama. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Kiwior bisa saja mencari klub lain yang bisa memberikan jaminan menit bermain lebih konsisten jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Nama Kiwior sebelumnya juga dikaitkan dengan klub-klub besar Serie A seperti Juventus, Inter Milan, dan Napoli yang kini dilatih Antonio Conte.
Itu cukup masuk akal mengingat Kiwior sempat tampil cukup mengesankan saat bermain di Italia bersama Spezia sebelum pindah ke London Utara. Namun, laporan dari Foot Mercato menyebutkan bahwa Marseille kini juga ikut dalam perburuan tanda tangannya. Klub yang bermarkas di Stade Velodrome tersebut diyakini mempertimbangkan Kiwior sebagai salah satu target utama mereka musim panas ini. Menariknya, ini bisa menjadi semacam ulangan dari perjalanan William Saliba yang sempat dipinjamkan ke Marseille pada musim 2021-2022 dan tampil luar biasa di sana hingga memenangkan gelar pemain muda terbaik Ligue 1. Kiwior sendiri datang ke Arsenal pada pertengahan musim debut Saliba dan kini telah mengoleksi 3 gol serta 5 assist dari total 66 penampilan dengan seragam merah putih. Dia masih terikat kontrak panjang hingga akhir musim 2027-2028 mendatang, sehingga Arsenal tidak dalam posisi terdesak untuk menjualnya secara finansial. Meski demikian, performa apiknya musim ini termasuk saat membantu Arsenal mengalahkan Real Madrid di Liga Champions, membuat nilai pasarnya naik signifikan. Arsenal pun diyakini bisa meraup keuntungan jika memutuskan melepasnya musim panas nanti. Tapi di sisi lain mereka juga tidak bisa mengurangi kedalaman skuad, apalagi di sektor lini belakang. Sementara masih banyak kebutuhan lain yang harus ditangani menjelang musim 2025-2026. Kita beralih dulu ke pekan ini di mana Arsenal bakal melanjutkan kiprahnya yang akan bertanding melawan Newcastle United. Klub di mana Alexander Isak pemain yang terus dipepet Arsenal. Menariknya, meskipun sangat tidak mungkin kesepakatan akan terwujud karena alasan finansial dan dengan McDees yang hampir lolos ke Liga Champions, Arteta masih ingin mengontrak pemain Swedia itu. Dengan belum adanya kepastian kembali ke kompetisi papan atas Eropa dan Newcastle yang masih belum memiliki aturan tentang keuntungan dan keberlanjutan, harapan tetap ada. Arsenal benar-benar dapat memberikan pukulan telak bagi harapan mereka untuk masuk 5 besar akhir pekan ini saat kedua klub berhadapan di Stadion Emirates. Isak belum menunjukkan performa terbaiknya akhir-akhir ini, tetapi setelah mencetak 2 gol melawan Arsenal musim ini, ia akan terus mencetak gol lagi. Melihat area lain di lapangan yang ingin diperkuat Arsenal, ceritanya sama ketika harus menambah pemain sayap. Sekali lagi, karena alasan keuangan, ini akan menjadi kesepakatan yang rumit untuk dilakukan sambil juga memperhitungkan hubungan pribadinya yang dekat dengan Athletic Club.